Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Amin. Di video kali ini kita akan membahas tentang fungsi menu insert pada Microsoft Word. Nah, di menu insert ini terdapat 10 menu group tools, yaitu page, table, illustration, add-in, media, link, comment, header, footer, text, dan simbol. Nah, di masing-masing grup tersebut memiliki beberapa alat dan fungsinya masing-masing. Contoh yang pertama yaitu cover page. Cover page ini berguna untuk membuat sampul dokumen yang sesuai. Nah, kita contohkan cover page ini, kita pilih yang ini. Nah, ini hanya contoh dokumen title yaitu judul. Dokumen subtitle bisa kalian tulis. Nah, ini alamat. Company adalah pekerjaan. Nah, ini hanya contoh dan ini adalah sampul yang simple ya teman-teman. Biasanya sampul ini tidak sering digunakan sih. Jadi kita lanjut ke menu yang kedua. Nah, menu yang kedua yaitu blank page. Blank page ini berguna untuk membuat halaman kerja kosong. Nah, dia bisa membuat halaman kerja baru. Di sini teman-teman lihat page-nya 1. Untuk membuat lembaran baru, teman-teman tinggal klik blank page. Nah, dia menjadi 2. Kita contohkan lagi blank page, maka dia menjadi 3 lembar. Oke ya, paham ya teman-teman? Lanjut ke menu page break. Page break ini digunakan untuk membuat halaman kerja baru di dokumen kalian. Ini nggak beda jauh sama blank page ya. Nah, dia sama saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu yang kedua yaitu table. Nah, table ini hanya satu menu ya di dalamnya. Dan table ini berguna untuk membuat table sesuai keinginan kita masing-masing. Nah, contoh pembuatan table, misal saya membuat 5 kali 3 table lah. Nah, seperti ini teman-teman bisa memasukkan keterangannya dari sini seperti nomor, nama, pekerjaan, alamat, tempat tinggal. Nah, ini fungsi dari table. Teman-teman juga bisa mewarnai seperti ini. Nah, itu bisa mewarnai ya teman-teman. Itu adalah fungsi dari table. Untuk menghapusnya teman-teman tinggal blok ini, kemudian klik delete. Lanjut menu yang ketiga yaitu illustration. Illustration ini memiliki 6 alat ya. Contoh yang pertama yaitu digunakan untuk memasukkan gambar ke dalam dokumen. Jadi caranya kita klik picture ini, lalu pilih foto mana yang ingin dimasukkan. Nah, saya akan memasukkan foto ini, maka jadi ya. Kemudian teman-teman bisa memperkecilnya seperti ini, ditarik saja. Nah, ingin menghapusnya kita klik kemudian klik delete. Selanjutnya kita masuk ke menu online picture. Online picture ini kita bisa mengambil foto dari Google. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita cari foto mana yang akan dicari, kemudian kita klik saja nantinya. Selanjutnya kita masuk ke menu save. Save ini digunakan untuk menyisipkan data seperti segitiga, balok, segi 4 dan lainnya. Contohnya seperti ini. Nah, itu segi 4. Masuk lagi. Ini juga lingkaran. Nah, teman-teman bisa memilih sesuai keinginan masing-masing ya di sini. Kita lanjut ke Smart Art. Nah, Smart Art ini digunakan untuk membuat ilustrasi struktur, bentuk diagram maupun bagan. Nah, ini adalah bentuk struktur yang dapat kita gunakan. Nah, ini ada list, ada menu proses, cycle, hierarki, metrik, piramid, dan lain-lain. Contoh seperti ini. Nah, ini adalah kayak seperti organisasi ya. Untuk mengubahnya seperti ini, contoh kepala sekolah,
sekolah. Nah, di sini wakil. Di sini bendahara. Sini sekretaris, staff. Nah, ini hanya contoh dari Smart Art ya. Untuk menghapusnya teman-teman tinggal klik di sini di bagian garis-garis ini, kemudian klik delete. Lanjut lagi ke menu chart. Chart ini digunakan untuk menyisipkan grafik, di mana itu gambar yang dapat disederhanakan informasi. Nah, kita klik chart. Di sini banyak sekali menu-menu chartnya, ada line, ada P, ada bar, area, dan lain-lain. Kita contohkan chart ini. Nah, ini adalah chart. Misal ini kategori ini kita dapat menggantinya tahun 2001, 2002, 2003, 2024. Nah, misalnya seperti itu ya. Kalian bisa mengeditnya sesuai kebutuhan masing-masing. Untuk mendelete-nya sama juga, kita klik di garis sini, kemudian klik delete. Tools selanjutnya yaitu screenshot, digunakan untuk menangkap pimpinan layar pada monitor kalian. Klik screenshot, kemudian screen clipping, maka yang di luar bisa kita ambil seperti ini. Nah, maka dia masuk secara otomatis. Oke. Lanjut lagi ke menu add-in. Add-in ini berguna untuk menambahkan peralatan tambah guna mempermudah pekerjaan sehari-hari. Nah, my add-in ini kita bisa mencarinya sesuai keinginan teman-teman dan harus memasuk atau memiliki akun store ya. Nah, seperti ini, dia harus punya Office yang original supaya bisa menambah add-in. Lanjut ke menu media. Media ini juga ada satu alat, yaitu berguna untuk menyisipkan video yang ada pada internet. Nah, video online ini kita bisa menambahkannya ke dokumen dengan online atau internet. Bisa dari video, bisa dari YouTube, TikTok, dan lain-lain. Selanjutnya menu yang ke-6 yaitu link. Link ini memiliki 3 alat. Yang pertama, hyperlink, berguna untuk menghubungkan lembar kerja baik dari kerja itu sendiri ataupun penyimpanan laptop. Contohnya kita hyperlink. Nah, di sini teman-teman bisa memilih link dokumen mana yang ingin kita tambahkan ya. Contohnya seperti ini. Nah, oke. Maka dia secara otomatis menjadi link di dokumen tersebut. Yang kedua yaitu bookmark. Bookmark ini digunakan untuk menyimpan teks favorit. Lanjut lagi, cross reference digunakan untuk memanggil atau menyisipkan bookmark yang telah disimpan. Nah, cross reference ini jarang digunakan, jadi kita skip saja karena jarang digunakan. Menu yang ketujuh yaitu komentar. Komentar ini digunakan untuk menyisipkan komentar untuk mempermudah kita memahami pada dokumen. Contoh, kita klik komentar. Nah, di sini kita bisa memasukkan komentar. Misal, di kata pengantar ini ada kekurangan. Contohnya, ada kekurangan microcontroller misal. Salah nama. Nah, ini contoh saja ya. Contohnya seperti ini komentar nih. Nah, ini juga bisa menambahkan lagi seperti ini. Untuk menghapusnya teman-teman bisa klik kanan pada komentar ini, kemudian klik delete comment. Nah, maka secara otomatis terdelete. Menu selanjutnya yaitu header dan footer. Nah, berguna untuk menyisipkan teks dan objek lembar kerja. Di sini memiliki 3 tools yaitu header. Header ini berguna untuk menyisipkan teks atau objek di halaman kerja. Kita contohkan header. Header ini biasa untuk atasnya ya. Kita contohkan, kita klik blank.
Nah, kita bisa menulisnya di sini apa atau nomor lah. Kita bisa menyisipkan seperti ini. Nah, jika sudah, maka jadilah nomor 1. Untuk menghapusnya tinggal hapus saja, kemudian close. Lanjut ke menu footer. Berguna untuk menyisipkan teks atau objek di halaman lembar bawah. Nah, jadi yang tadi atas ini adalah yang bawah. Ini bisa kita buat jadi 1 atau 10 atau 2 sesuai keinginan teman-teman ya. Nah, ini sudah jadi. Menghapusnya juga sama, tinggal delete kemudian close, maka secara otomatis terhapus. Lanjut lagi ke page number yang berguna untuk menyisipkan nomor halaman. Nah, teman-teman bisa menyisipkan halaman nomor seperti ini. Top of page ini bisa menyisipkan di kiri, tengah, kanan. Nah, ini contoh kanan. Kemudian untuk menyisipkan yang ke bawah juga bisa page number. Nah, ini bottom ini bawah. Dan teman-teman bisa format page juga bisa. Ini digunakan Romawi juga bisa ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa setting dengan sendiri. Lanjut ke menu yang ke-9 yaitu teks. Teks ini memiliki 7 alat grup ya. Yang pertama yaitu text box. Text box ini digunakan untuk menyisipkan kotak berisi teks. Contohnya misal kita memasukkan shapes. Nah, seperti ini kita masukkan dan di dalamnya ini kita tidak bisa memasukkan teks. Jadi kita harus masukkan menggunakan insert dan text box. Nah, kita pilih aja simple. Kemudian kita masukkan teks ini. Kita bisa ngedit seperti ini ya. Nah, jika sudah, kan ini ada garis putih dan ini kan jelek. Kita ganti shape fill-nya jadi no fill. Kemudian ininya juga garisnya kita ganti no fill, maka dia hilang. Oke, itulah guna dari text box. Lanjut lagi, quick parse digunakan untuk menyimpan objek yang sering digunakan. Nah, jadi di sini teks mana yang sering digunakan akan tersimpan di quick parse. Lanjut lagi word art. Word art ini digunakan untuk memberikan efek pada teks. Contoh, kita masukkan kata pengantar ini, kita ubah word art. Nah, jadi bisa menjadi 3D ya dia. Untuk menghapusnya kita klik di sini dan delete saja. Lanjut, drop cap digunakan untuk membuat huruf pertama paragraf tanpa lebih besar dari huruf lainnya. Nah, kita klik di sini ya. Kemudian kita buat drop cut. Nah, jadinya seperti ini. Saya pun ini baru tahu ternyata ini fungsi dari drop cap. Lanjut lagi signature line. Signature line ini digunakan untuk menyisipkan tanda tangan. Kita lanjut ke menu selanjutnya yaitu data dan time. Digunakan untuk menyisipkan tanggal, bulan, dokumen yang kita buat. Nah, kita masukkan data dan tanggal. Misal ini Friday ini hari ini ya. Kita bisa mengubahnya bahasa ini menjadi bahasa Indonesia. Kita pilih 3 Januari misal. Nah, dia secara otomatis akan masuk. Lanjut ke menu objek, yaitu digunakan untuk menyisipkan objek-objek yang telah dibuat sebelumnya. Kita klik objek. Nah, ini bisa kita klik objek-objek sebelumnya. Nah, kemudian kita masukkan di sini ya. Menu yang terakhir yaitu simbol. Simbol ini memiliki 2 tools yaitu equation, digunakan untuk menyisipkan persamaan matematika. Nah, contohnya equation di sini. Nah, ini adalah biasa digunakan untuk matematika ya. Saya pun kurang menggunakannya. Untuk menggantinya pun bisa kita tambahkan di sini. Oke. Itulah kegunaannya. Tools yang terakhir yaitu simbol. Simbol ini digunakan untuk menyisipkan karakter pada keyboard. Nah, ini adalah menu simbol yang ada pada Microsoft Word ya.
Teman-teman bisa memilih sesuai keinginan teman-teman atau more simbol, yaitu semua simbol akan ada di sini. Mungkin itu saja 10 menu grup dari menu tab insert pada Microsoft Word. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, komentar di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.